Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tadi pakai tangan langsung Mang Turman mah. Dilandro. Assalamualaikum semuanya. Kemarin kan emak udah ajak untuk berburu sarang burung walet. Nah, hari ini petualangan emak nggak kalah seru dari kemarin. Ayo tebak, ini buat apa? Terus ini ada di hutan, pasti kalian penasaran kan? Emak bawa kotak kosong. Ini untuk apa? Nah, makanya kalau penasaran ikuti emak terus. Enaknya bertualang di hutan, kita bisa berjalan sembari lihat keindahan alam. Sambil menyelam, minum air kalau kata peribahasa mah. Seperti biasa, namanya juga ke hutan, nggak ada jalan enak. Kita harus buat jalan dulu. Cacar-cacar, arena Sunda mah. Nah, emak nggak akan kasih tahu dulu emak mau ngapain. Biar tambah penasaran yang nonton emak. Tuh, sekarang emak lanjut. Tinggalkan emak wae ya teh. Tinggalkan wae. Kelak. Walaupun jalannya seperti ini, lumayan agak berabe, tapi emak seneng banget kalau udah soal menjelajah mah. Soalnya itu kesukaannya emak kalau menjajah ke hutan. Apalagi kalau berburu makanan yang ada di hutan. Pokoknya luar biasa mantap. Tidak ada jalur pejalan kaki yang bisa kita lalui, makanya emak ngajak Mang Turman. Mang Turman ini teh cara mencari nafkahnya memang dengan masuk-masuk ke tengah hutan heula. Biasanya untuk mencari dan mengambil hasil hutan yang kemudian akan dia jual. Tapi hasil hutannya, sabar dulu sadayana, kita sudah mau nyampe nih. Mang, tepatnya di mana gitu? Oh itu. Oh, kirain mata jauh. Tunggul. Lihat semuanya, kita ke atas, coba lihat itu. Belum kelihatan kan? Ini dia yang kita cari, lebah hutan. Kalau di tempat emak, lebah hutan punya sebutan nyiruan. Tuh, ribuan lebahnya sudah membentuk koloni. Biasanya mah dalam satu koloni seperti ini ada sekitar 10-60 ribu lebah loh sadayana. Tugas utama puluhan ribu lebah itu hanya satu, melayani seekor ratu lebah. Mang, tolong jelasin ke penonton, kenapa kita ke tengah hutan seperti ini harus bawa kotak-kotak ini nih? Mau diambil indungnya, indungnya mau dibawa ke kotak, dimasukkan bawa ke rumah buat diternak. Budidaya. Sadayana masih inget kan waktu emak nyari lebah di hutan yang sarangnya ada di atas pohon? Nah, beda dengan lebah yang hari ini Sadayana lihat. Kalau jenis yang ini justru bersarang di lubang-lubang pohon atau bisa juga di atap rumah. Setahu emak, koloni lebah ini teh terbagi ke dalam 3 kelompok dengan tugasnya masing-masing. Tugas terberat diemban oleh lebah pekerja. Kelompok ini teh bertugas memberi makan sang ratu dan larva, membuat sarang serta mencari nektar. Lebah pekerja juga yang memproses dan menyimpan madu. Lebah pekerja ini memiliki sengat, tapi sih biasanya langsung mati setelah memberi sengatan. Kemudian ada kelompok lebah jantan yang jumlahnya puluhan atau ratusan. Tugas mereka adalah mengawini sang ratu. Siklus hidupnya tidak lama, hanya beberapa bulan lalu mati. Oh iya, lebah ini mah nggak memiliki sengat. Dan yang terakhir adalah sang lebah ratu. Hanya ada seekor lebah ratu dalam satu koloni loh. Tugasnya teh cuma bertelur dan mengatur koloni. Semua kebutuhan makan lebah ratu dilayani oleh ribuan lebah pekerja. Lebah ratu memiliki sengat dan tidak mati ataupun mengalami kerusakan tubuh meski telah menyengat berkali-kali. Hebat pisan si lebah ratu ya.
Bagi peternak madu, lebah ratu inilah yang dicari untuk diternak lalu menghasilkan madu. Ayo Mang, sekarang kita langsung lihat prosesnya. Yuk. Karena emak belum berani ambil langsung lebahnya, takut kesenut. Jadi emak serahkan yang ahlinya saja seperti biasa, Mang Turman. Amat ya. Aman, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lihat tadi pakai tangan langsung Mang Turman mah. Ini bukan untuk ditiru di rumah ya Sadayana. Kalau si Mamang mah sudah sejak kecil bermain-main dengan lebah. Tuh, sekarang Mang Turman mau ambil sarangnya. Nih jangan ditiru ya. Adegan seperti ini, Mang. Berbahaya. Harus pakai pelindung ya. Yang kayak pelindung. Sarangnya sudah tua, euy. Madunya yang ada tinggal sedikit. Sangat wah. Sangat mah. Tersengat lebah mah sudah biasa bagi Mang Turman karena saking seringnya berurusan dengan ribuan lebah. Tapi ya tetap atuh namanya disengat ya tetap sakit juga. Lihat Mang Turman tersengat nggak menyurutkan emak untuk mencoba ambil sarang madunya. Doain emak ya Sadayana. Tuh, lihat emak mau coba walaupun deg-degan. Mang, tangannya tambah gede tuh. Hati-hati. Oh, iya. Awas. Hati-hati. Wih, mak. Aduh, mak. Nah, kata Mang Turman, kalau kita ambil sarang lebah itu, usahakan lebahnya jangan sampai terpegang. Jadi dia merasa nggak keganggu ya Mangnya? Ya. Lihat. Masih banyak itu, Mak. Satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Wow, Masih. Tuh. Kalian kecil-kecil. lihat. Ini lebah hutan asli ya. Tuh. Sarang madu sudah berhasil kita ambil. Sekarang waktunya mencari lebah ratu. Sadayana pasti teh udah nunggu-nunggu ya. Gimana cara ambilnya? Sama, emak juga penasaran, euy. Wah, kayak ambil makanan aja, Mang. Itu lebah ratu loh, Mang. Serem pisan atuh. Dilandro. Yo. Ratu lebah bisa dicirikan dengan bentuk dan gerak-geriknya yang berbeda dari ribuan lebah di sekitarnya. Salah satu ciri khas ratu lebah bisa dilihat dari bentuk perutnya yang meruncing. Berbeda dengan lebah lainnya yang berbentuk perutnya tumpul. Tapi kalau mesti mencarinya di antara ribuan lebah ini tetap saja nggak mudah atuh. Harus jeli mata kita, euy. Gede apa, Mak? Sok, Gramang. Mang. Ini asli ya, tuh tangan emak tuh. Tuh tangan emak asli, tangan emak. Sebenarnya jantung emak berasa mau copot Sadayana. Tapi emak berusaha tenang. Nah, cara mindahinnya pun seperti ini. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai main kekerasan. Sini aja, tempelin biar mereka pada pergi. Tuh, tangan emak udah mulai bersih. Pokoknya mengambil lebah sekarang itu pengalaman luar biasa. Soalnya emak baru kali ini seumur-umur pegang langsung lebahnya. Biasanya cuma madunya aja tinggal dimakan. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Mang Turman berhasil mendapatkan ratu lebahnya. Sekilas hampir tidak ada bedanya dengan ribuan lebah lainnya. Hanya yang jeli dan sudah berpengalaman seperti Mang Turman aja yang bisa membedakannya. Nih ratu lebahnya. Emang berbeda ya Mangnya? Ya, agak berbeda. panjang, bukan agak lagi, emang panjang. Panjang, beda. Tuh.
Emak takut terbang, Mang, ambil satu tabung madunya, Mang. Kita samakan, Mang. Nah, kalau ini waktunya tangan emak dan ini anak-anaknya, anak buahnya. Nah, untuk membudidayakan lebah hutan, pertama kita harus menempatkan ratu lebahnya ke dalam kotak yang dibuat khusus. Setelah itu, baru masukkan koloninya. Peternak lebah biasanya menyebut kotak stup atau kotak kelanceng. Bahannya mesti dibuat dari kayu yang baunya tidak menyengat, seperti kayu pohon kelapa, suren, atau sengon. Nah, ini jadi rumah baru kamu ya, lebah-lebah. Selamat menghasilkan madu ya. Sekarang kita bawa pulang harta karunnya. Akhirnya udah sampai ke tempatnya Mang Turman nih. Sekarang mau emak simpen. Di mana, Mang? Gimana ya? Aduh. Ini adalah tadi apa? Nyeruan lebah hutan yang tadi kita ambil. Mang, kira-kira berapa lama, Mang, kalau kita menghasilkan madu lagi? Dari awal, ini kan dari awal pasti dari nol kan? 2 bulanan. Lama ya? Lama. Mudah-mudahan hasilnya baik. Karena tadi kita juga sudah ambil sarang madunya, jadi sayang kalau disia-siakan. Walaupun sedikit sekali madunya, tapi lumayan untuk mengembalikan energi kita yang sudah terkuras. Pengalaman yang luar biasa, mantap surantap. Sadayana, jangan heran dah ngelihat emak keliling sawah sambil bawa cobek. Lihat nih, udah bawa bumbu. Tuh, ada cabai rawit, ada garam, ada cabai, ada bawang merah, terasi. Ini udah dibakar, bumbu terasinya kegosongan. Kencur sama gula merah. Tapi bingung, ini mau bikin apa ya? Ini bumbunya cocok buat bikin pencok, Ini bumbu pencoknya udah siap banget, tapi Emak masih bingung apa yang mau dipencok. Sadayana udah tahu belum apa itu pencok? Takutnya mah banyak yang belum tahu. Pencok teh sambal mentah ala orang Sunda. Biasanya di sambalnya dicampur sayuran. Seringnya mah kacang panjang, tapi bisa juga sayuran yang lain. Makanya ini emak lagi cari yang bisa dijadiin pencok. Sadayana teh ada ide nggak? Bisikin atuh ke emak. Udang itu enak banget. Iya, enggak Mantang apa? Enggak cocok, enggak. Ini bumbunya bahan buat pencok dan bukan buat ubi. Ini si Adani teh setiap ketemu pohon apa teh langsung ditanyain bisa apa enggak dijadiin pencok. Sampai daun pisang juga ditawarin ke emak. Aduh, nggak enak atuh Adani. Kita jalan-jalan dulu ya, sambil cari buat apa yang enak kita pencok. Awas, mundur. Jatuh. Terjatuh. Ih, itu apa itu? Betul selong itu. Kamu nggak lihat sih? Putih selong. Duh, enak tuh kayaknya Sadayana. Kita harus cari pemiliknya dulu buat minta izin. Oh iya, izin sana. Boleh minta, Pak? Boleh minta, Pak. Kalah sedikit aja lah. Sedikit. Buat Buat ini, mencok, Pak. Iya. Ini udah tadi udah muter-muter kan cari bahan. Kameranya ini aja ya. Ini enak. Alhamdulillah udah diizinin. Jadi kita bisa metik petai selongnya deh. Sok langsung diambil petainya, Meski batang pohonnya kecil, tapi tenang aja. Kuat kok untuk menahan berat badan Adani. Untungnya juga nggak terlalu tinggi ya pohon petai selongnya. Pohon petai selong mah tingginya bisa sampai 20 meter loh. Nih, tuh ada yang muda, yang tua. Mana? Aduh. Dan yang paling muda banget, Dan. Iya. Aduh. Yang tua banget. Nggak. Tuh, Nggak. kering. Lihat tuh. Ini dia petai selong atau petai Cina. Ini tanaman punya beragam sebutan Sadayana. Emak nyebutnya petai selong, ada yang nyebutnya petai Cina, lamtoro, dan juga melanding.
Pete selong teh termasuk ke dalam suku polong-polongan. Masih satu keluarga sama pete biasa. Bedanya di ukurannya, lebih kecil dari pete biasa dan tentunya pete selong tidak bau kayak pete biasa. Oh iya, pete selong bukan tanaman asli Indonesia, tapi dari Meksiko. Jauh pisan ya. Ini sengaja ditanam di pinggir sawah. Pohon ini biasa berfungsi sebagai peneduh. Daun-daunnya yang rontok juga bisa jadi pupuk alami untuk tanaman di bawahnya loh. Kalau untuk pencok itu harus yang masih muda ambilnya. Tapi sesuaikan selera aja. Mau diambil bijinya, kalau mau diambil bijinya itu yang tua ambilnya. Nah, karena pete selongnya udah cukup banyak, jadi langsung kita bikin pencoknya. Pak, makasih ya. Besok saya minta lagi, Pak. Nah, ini nggak langsung bisa dipencok ya. Mau pilih-pilih dulu yang muda, yang kayak gini nih. Ini yang muda pencok. Kalau yang tua mah nanti aku mau buka, mau ambil sikinya aja. Nah, kalau udah dipisahin dari tangkai dan bijinya, emak cuci bersih pete selongnya. Terus bumbu pencoknya yang udah siap dari tadi tinggal ditumbuk sampai halus. Potong kecil-kecil pete selong yang mudanya dan masukkan juga biji pete selongnya. Terus aduk sampai rata. Udah selesai jadi nih pencoknya, pencok daun selong. Jangan sabar. Bukan pete Cina. Makanan pencok pete selong ini makin enak kalau pakai nasi anget sama kerupuk sadayana. Mantap pisan euy. Emang kerupuknya tuh, ah. Tuh, makan. Gimana? Enak. Enak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pencok enaknya sama kerupuk. Yang lagi terserang diare, coba makan pete selong untuk penyembuhannya. Gizinya juga lengkap pisan euy, ada protein, kalsium, zat besi dan tentunya vitamin. Nah, untuk olahannya teh nggak terbatas sama pencok aja atuh. Yang paling legendaris teh diolah jadi tempe. Orang-orang di Jawa Tengah dan di Jawa Timur nyebutnya tempe melanding. Biji petenya sebagai pengganti kacang kedelai. Buat mak sih yang bikin unik wadah pembungkusnya. Ada yang dibungkus pakai daun jati, ada pula yang pakai pelepah pisang. Kapan-kapan emak mau coba bikin Tuh, bawa kastrol, rencananya mau ngeliwat, tapi cuma bawa beras sama ikan asin. Sayurnya belum dapet, tapi mau cari ke sana tuh di kebun sama si bapak mau ngejala ikan. Mudah-mudahan ngejala ikannya dapat banyak. Ayo ikut. Enaknya di kampung ya begini sadayana. Tinggal bawa alat masak. Sayuran dan lauknya cukup cari langsung di kebun. Mantap pisan kan? Ada airnya, Pak. Emang nggak mau basah-basahan rame-rame? Kok udah cantik. Masa harus basah-basahan? Panas lagi. Gimana dong? Ada jalan lain nggak? Nggak ada. Pak, duluan aja Pak ya. Nanti aku susul. Apaan tuh? Itu kan gendot. Wah, ini teh enak banget loh kalau dijadiin masakan. Apalagi kalau ditumis. Sadayana udah pernah makan belum? Kalau di kampung emak namanya gendot. Tapi kalau di daerah lain lebih dikenal dengan nama genjer. Lihat, banyak banget air gendotnya. Petik ini aja ah. Tuh. Mau ambilnya yang muda. Kalau yang tua itu udah alot. Gendot banyak ditemui di perairan dangkal seperti sawah dan rawa sadayana. Nah, seringkali gendot ditemukan tumbuh berdampingan dengan eceng gondok. Dua tanaman ini teh berbeda ya. Jangan ketuker atuh. Gendot mah tidak mengapung kayak eceng gondok, tapi terbenam di dalam lumpur. Aduh. Harus ngerongkong kayak gini lagi.
Nah, gendot ini lumayan gampang tumbuh, apalagi di sawah seperti ini. Masalahnya teh, kalau jumlah gendotnya terlalu banyak, bisa jadi gulma alias bisa ganggu pertumbuhan padi di sawah. Persis lah 11-12 kayak eceng gondok. Bapak mana ya tuh si Bapak? Dapat belum? Pak, dapat belum? Belum. Mudah-mudahan si Bapak dapat. Nah, karena gendotnya udah cukup, Mak mau lanjut masak aja sambil nungguin si Bapak dapat ikan. Enaknya teh makan sayur gendot sama nasi liwet. Ikan pedanya digoreng dulu ya. Minyak bekas menggorengnya bisa dipakai untuk menumis bumbu nih. Irit minyak atuh, masih mahal euy. Tinggal masak nasi pakai kastrol deh. Terus masukin ikan peda goreng dan bumbunya. Sambil nunggu nasi liwetnya mateng, Mak mau masak gendotnya. Mak pakai bumbu halus dengan irisan cabai rawit nih. Sadayana teh udah tahu belum? Kalau zaman baheula, gendot atau genjer identik dengan makanannya orang miskin. Dulu sekitar tahun 30-an sampai masa kemerdekaan, saat lagi masa sulit, orang-orang yang gak bisa beli makan akan rela turun ke sawah untuk cari gendot atau genjer sebagai lauk makan. Tapi sekarang beda. Gendot yang dulunya makanan orang miskin, sekarang masuk dalam menu di beberapa restoran mewah. Mantap pisan euy. Itu si Bapak dateng. Mudah-mudahan dapat banyak si Bapak. Dapat, Pak? Nih lumayan dapat. Wah, alhamdulillah. Si Bapak dapat ikan lumayan banyak nih. Kalau di kampung emak, ikan ini namanya ikan berempanon. Ikan yang biasa ditemuin di rawa-rawa. Tapi emak gak akan masak sekarang ikannya, takut kelamaan. Kasian si Bapak udah lapar. Sama, emak juga udah lapar sih sebenarnya. Maaf ya, katelnya agak sedikit gosong. Tadi apinya kegedean karena ada angin alam. Kita lagi mateng. Akhirnya udah matang semua untuk makan siang hari ini. Mau diambilin, Pak? Ya, sok. Buat Bapak mah nasinya harus banyak biar kenyang. Kameramen maaf ya, memang nggak kebagian ikan pedanya. Sama sayurnya aja ya. Ini, Pak. Karena emak kasihan sama kameramen, emak ambil kepalanya aja deh. Biar badannya buat AA kameramen. Nasi lewet, ikan asin peda, sayur gendot. Aduh, haraus pisan euy. Santai banget nih. Habis jalan makan lewat lah. Emak gak bisa berkata-kata lagi saking nikmatnya. Si Bapak malah udah habis aja nasi liwetnya sampai mau nambah lagi tuh. Oh iya, jangan anggap remeh sayur gendot ini ya. Manfaatnya untuk kesehatan teh meuni loba pisan. Seratnya tinggi, bagus sekali untuk melancarkan pencernaan. Sadayana yang tekanan darahnya lagi tinggi, coba we makan gendot. Emak dan Adani duduk di pinggir jalan begini bukan lagi nunggu tukang cilok lewat ya. Kita berdua teh lagi bingung mau cari bahan masakan apa. Sadayana punya ide nggak? Di kebun itu kebun si Uwa ada tanaman enak, Apa? Buah? Buah apa? Apa sayuran? sayuran ya semacam sayuran. Kesana yuk. Ayo. Udahlah atuh, kali ini emak ikutin apa kata Adani aja. Walaupun gak tahu juga sih sayuran apa yang dia maksud. Lihat tuh Sadayana, sepanjang perjalanan pemandangannya indah pisan. Sebentar, emak belok dulu, ada daun jati tuh. Mau buat lipan dari ini ah. Tuh kan merah. Tuh, mau sini yang danin. Sadayana yang tinggal di kota pasti nggak tahu deh kalau di pangkal daun jati yang masih muda ini teh terdapat serbuk berwarna merah. Dulu waktu emak kecil suka emak pakai buat main dandanan jadi lipstik gitu. Udah lanjut lagi yuk Sadayana.
Sepanjang perjalanan mata emak teh pasti jelalatan, lihat ke kanan, ke kiri. Soalnya suka ada aja nemuin sesuatu yang unik. Semacam daun jati muda tadi. Naik aja lah. Hah? Naik. Beneran jalan sini? Sana. Loh, kok jalannya kayak gini sih, ah? Bentar lah, Dan. Istirahat dulu, Dan. Hahehohnya. Aduh, bener-bener ini ada nih. Ini sih ngajakin emak mendaki. Jadi makin penasaran sama sayuran yang ada dimaksud, euy. Oh, udah deket kan? Apa? Udah dibilangin 2 meter. Ih. Ayah tiwu, Dan. Tiwu, bukan tiwu ini mah. Hah? Bukan tiwu, Tiwu. kan? Apa tuh? Turumbuk. Tiwu, ih. Hah? Gak bawa pisau ya? Enggak. Terus gimana? Oh iya. Oh iya. Oh, ada bekasnya. Turubuk. Kirain tiwu. Dari kemarin izinnya. Oh, jadi ini Sadayana tanaman yang dimaksud Adani. Dari jauh mak kira itu tiwu atau tebu. Tapi pas dilihat dari dekat ternyata ini pohon turubuk atau terubuk. Dan mau nggak, Dan? Lapar. Ini enak lah kalau makan mentah. Ini namanya kalau di kampung tuh turubuk. Kalau di kampung kan apa namanya? Karena emak udah lapar pisan, langsung we emak makan. Tuh isinya gede banget. Mirip jagung, Bu. Rasa juga enak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Lembut banget. Sekilas tanaman terubuk memang mirip sama tebu, batangnya sama-sama beruas. Nah bedanya batang terubuk ini nggak mengandung air manis seperti tebu. Oh iya, terubuk tergolong sayuran yang tumbuh subur di dataran tinggi. Gampang banget untuk tahu mana terubuk yang bisa dipanen. Biasanya saat usia sekitar 5 bulan dengan ciri bagian batang yang membesar seperti ini. Terus tinggal dibuka deh lapis demi lapis daunnya. Soalnya yang bisa dimakan ada di bagian dalam. Mirip telur ikan ya. Makanya terubuk disebut juga tebu telur. Nah ini teh teksturnya lembut pisan. Selembut perasaan emak. Udah reneh muncul sunat mabon. Kalau panen yang gini teh udah reneh. Nasinya udah hamil. Nah terubuk ini mengandung banyak karbohidrat loh. Jadi kalau makan terubuk bikin tubuh kita berenergi. Makan 2-3 terubuk juga udah kenyang loh Sadayana. Nah yang pengen gigi dan tulangnya kuat, coba deh konsumsi terubuk. Menyehatkan pokoknya mah. Nah emak udah kumpulin terubuknya yang banyak. Mau emak olah nih. Emak mau bikin terubuk bakar. Kayak bakar jagung aja ini mah. Nggak perlu dibuka daun pembungkusnya ya. Tinggal ditaruh aja di atas bara api. Jangan lupa dibolak-balik biar nggak gosong. Nah, sekarang mau buat bumbunya. Buat sambal terasi. Bahan buat sambal terasi ini sederhana banget loh. Cukup pakai cabai rawit, gula merah, kencur, bawang merah, terasi, sama garam. Lalu tumbuk semuanya sampai halus. Udah matang sini. Kepruk, Kak. Gak usah. Wow, ini udah matang. Wangi banget. Kok kayak jagung bakar wanginya ya, A? Iya, mirip. Nah ini dia terubuk yang udah dibakar. Teksturnya beda dengan yang mentah tadi, Dak. Coba emak makan ya. Lembut banget, A. Ternyata enak yang matang daripada yang mentah yang tadi. Kalau yang udah dibakar mah, si daging itu jadi satu, nggak ngeprul. Untuk buyar, untuk dimakan buyar susutnya mandinya. Gimana tuh? Kayak Coba enak. sosis. Jadi dimakannya nggak terlalu kesat di tenggorokan. Beda dari yang mentah. Kalau yang mentah mah
Kesat di sini, kesat banget walaupun kasih dikit. Jadi emak lebih milih yang udah dibakar euy. Apalagi makannya dicocol sama sambal terasi buatan emak. Mantap pisan. Nah, terubuk mah sebenarnya bisa dimasak jadi macam-macam makanan sadayana. Di daerah emak bisa dimasak jadi sayur berkuah. Nah, terubuk juga bisa diolah jadi kue, jadi apem terubuk contohnya. Enak pisan ini euy.